Baik, perkenalkan nama saya Melia Handayani dengan NIM 22010103 dan saya dibersamai dengan dua rekan saya. Yang pertama ada Neng Irma Siti Rohmah dengan NIM 22010104 dan juga ada Ika Rahmawati dengan NIM 22010154. Nah, di sini kami akan menyelesaikan tugas presentasi dari Ibu dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling karir, yaitu Ibu Rima Irmayanti MPD. Nah, di sini kami adalah kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang teori Holland. Selamat menyimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh dan sejarah dari teori Holland. Nah, teori Holland ini digagas oleh seorang psikologis ternama dan sangat memberikan pengaruh besar bagi dunia, khususnya pada abad ke-20. Siapakah tokoh tersebut? Yaitu Dr. John Lewis Holland. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1919 di Omaha, Nebraska, yang lebih tepatnya yaitu merupakan daerah negara bagian dari Amerika Serikat. Dalam sejarah pendidikannya, Holland ini mendapatkan julukan doktornya di University of Minnesota. Dan selanjutnya beliau pernah mendapatkan julukan sebagai Dust Bowl Empirism karena hasil dari pemikirannya tentang asal-usul Midwestern. Nah, Holland juga merupakan seorang ilmuwan yang selalu menyalurkan pemikirannya di dalam sebuah tulisan atau buku. Ada tertulis 5 buku yang telah dibuat oleh Holland mengenai teori-teori pemikirannya, yaitu beliau menulis pada tahun 1966, selanjutnya pada tahun 1973, selanjutnya pada tahun 1985, dan seterusnya 1992, dan terakhir pada tahun 1997. Nah, dari setiap buku yang ditulisnya tersebut, Holland selalu mengupgrade atau selalu memberikan versi terbaru atau revisi-revisi terbaru yang lebih disempurnakan kembali dari teori-teori pemikirannya. Nah, Holland juga merupakan salah satu tokoh yang sangat cerdas. Karena apa disebut cerdas? Karena Holland ini menyampaikan hasil pemikirannya dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang tidak rumit, tetapi jelas dan mudah untuk dipahami. Nah, Holland ini memiliki sebuah pandangan nih, bahwa pilihan karir seseorang atau penyesuaian karir seseorang akan meluas sesuai dengan kesukaan dan karakteristik dari yang dialami pada diri seseorang tersebut. Dalam teori Holland ini, seseorang dapat dengan mudah menunjukkan kebiasaannya, ekspresi minat bakatnya, keahliannya, atau nilai-nilai dalam dirinya, yaitu dengan menyalurkan di pekerjaan yang dipilihnya yang sesuai dengan karakteristiknya tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep teori Holland. Nah, Holland ini memiliki pandangan bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan kebanyakan orang memiliki kepribadian yang lebih dari satu. Nah, secara umum penelitian terhadap teori Holland ini yaitu untuk memberikan keyakinan kepada konselor
bahwa setiap konsep kolam mempunyai manfaat yang dapat digunakan oleh konselor untuk konseptualisasi karir konseling. Nah, dalam intinya teori ini membahas tentang proyeksi antara kepribadian individu dengan suatu pekerjaan. Nah, dalam peranan informasi, teori Holland ini sangat berguna nih bagi konseli, yaitu kenapa bergunanya? Karena konseli bisa mengetahui tentang informasi-informasi tentang pekerjaan atau karir yang akan dicapainya dalam proses konseling nanti, dan konselor juga bisa menambahkan pengetahuannya yang lebih banyak tentang minat, bakat, atau karir yang cocok dengan penilaian konselor tersebut terhadap konseling. Nah, dalam konsep teori Holland ini sangat dibutuhkan adanya suatu penilaian, karena penilaian tersebut dapat membantu seorang konselor untuk menentukan karakteristik dari seorang konseli. Nah, dalam teori Holland ini ada 6 tipe-tipe yang akan dijelaskan oleh pematerian selanjutnya. Nah, setelah dijelaskan mengenai sejarah, mengenai tokoh, dan mengenai konsep dasar dari teori Holland ini, Holland juga menjelaskan secara rinci nih, bagaimana sih individu dan lingkungannya berinteraksi satu sama lain. Nah, dijelaskannya melalui 6 tipe kepribadian. 6 tipe kepribadian ini yaitu meliputi tipe realistik, tipe investigasi, tipe artistik, tipe sosial, tipe enterprising, dan tipe konvensional. Nah, apa sih? Mungkin teman-teman mendengar bahasa asing gitu, mendengar peribahasa kosakata asing mengenai tipe kepribadian ini. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai secara rinci, kita bedah satu persatu apa sih 6 tipe kepribadian ini. Nah, kepribadian yang pertama itu disebut dengan tipe kepribadian realistik. Tipe orang dengan yang realistik ini biasanya diberikan atau lingkungannya itu memberikan tuntutan fisik terhadap si individu tersebut. Lingkungan kerjanya seperti melibatkan alat, mesin, atau bahkan hewan. Jadi mereka bekerja dengan mekanik seperti itu. Nah, dalam lingkungan seperti ini, individu diharuskan memiliki kompetensi teknis yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal seperti memperbaiki mesin, memperbaiki peralatan elektronik, mengemudikan mobil dan truk, mengembala hewan, atau bahkan menangani aspek fisik lain di lingkungannya. Nah, bahkan kemampuan bekerjanya itu dinilai lebih penting dibandingkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Nah, orang dengan tipe yang realistik ini cenderung memiliki sifat sosial yang bisa dinilai cukup negatif, atau sifatnya yang kaku, keras kepala, dan bahkan materialistis. Tapi kan seperti yang kita tahu, segala hal itu mempunyai dua sisi. Nah, sisi yang positif ya dari orang yang memiliki tipe realistik ini adalah mereka memiliki sifat yang gigih, mudah beradaptasi, dan juga praktis dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, bisa dikatakan orang dengan tipe realistis ini lebih ahli dalam kemampuan mekaniknya, tapi mungkin kurang atau bahkan lemah dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Seperti itu. Nah, setelah mengetahui tipe yang realistik, ada juga nih tipe kepribadian individu yang kedua, yaitu tipe orang investigatif. Kalau kita mendengar kata investigasi, nah itu kita pasti terpikirkan orang-orang yang suka meneliti, orang-orang yang suka menelaah gitu. Nah, jadi dijelaskan juga bahwa orang-orang dengan tipe investigatif ini biasanya memiliki cara pandang yang cukup baik di antara masyarakat. Hal ini tuh tentu memiliki penyebabnya, yaitu disebabkan karena orang dengan tipe ini terlihat lebih pintar atau mungkin terlihat lebih cerdas gitu di
dalam kehidupan sehari-harinya. Seseorang yang investigatif ini seringkali senang membaca tentang sains dan mendiskusikan tentang isu-isu ilmiah yang terjadi. Nah, mereka ini cenderung menikmati pembelajaran atau hal-hal yang berbau matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, dan ilmu fisika. Nah, jadi orang-orang dengan tipe ini tuh orang-orang yang sering kita labeli dengan orang-orang yang pintar gitu. Nah, hal itu menjadi pandangan yang baik bukan di mata publik gitu, karena seperti yang kita tahu lah, banyak orang yang bahkan tidak menyukai pelajaran-pelajaran tersebut gitu, bahkan anti, kebanyakan dari kita kan anti akan matematika, fisika, kimia, dan yang berhubungan dengan angka yang memusingkan. Tapi orang-orang dengan tipe investigatif ini justru suka dengan mata pelajaran seperti itu. Jadi dengan menguasai hal yang tidak banyak dikuasai orang lain atau halayak, hal itu dapat menjadi aspek yang cukup mengagumkan bukan bagi orang-orang dengan tipe investigatif ini. Nah, namun walaupun memiliki bakat yang mengagumkan, orang dengan tipe ini cenderung tidak populer dan kurang mempunyai sifat kepemimpinan. Hal tersebut disebabkan karena mereka terlalu fokus dengan dirinya sendiri. Nah, mereka tidak diharuskan atau didorong untuk menggunakan keterampilan hubungan manusia untuk memecahkan masalah. Mereka juga kemungkinan besar tidak perlu menggunakan mesin. Nah, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh orang dengan tipe investigatif ini, yaitu mereka bertindak dengan hati-hati, berpikir dengan mendalam atau kritis, dapat berperilaku secara independen, dan juga sederhana. Nah, setelah menjelaskan mengenai tipe orang yang investigatif, ada juga nih tipe yang ketiga atau tipe orang dengan kepribadian artistik. Nah, tipe artistik ini merupakan sekumpulan orang yang memiliki karakter yang bebas atau terbuka. Nah, jadi orang-orang dengan tipe ini mampu menjadi faktor pendorong munculnya sifat ekspresif, juga memunculkan kreativitas yang tinggi. Nah, maka dari itu, tipe artistik ini sangatlah cocok dengan orang yang senang mengekspresikan dirinya. Nah, pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan hal tersebut diantaranya musisi, seniman, pelukis, penulis, sutradara, komposer, atau bahkan aktor dan juga aktris. Juga profesi lainnya yang senang mengekspresikan diri. Nah, selain itu, orang dengan tipe ini juga memiliki karakteristik pendukung lainnya, seperti orang ini tuh lebih emosional, terus idealistik, lebih peka juga daripada orang-orang lain, memiliki imajinasi yang cukup baik atau kita sebut dengan orang yang imajinatif, namun juga cukup rumit untuk dipahami. Nah, dengan karakter yang telah disebutkan ini, orang yang artistik mungkin mampu nih dalam bidangnya atau mampu dalam bidang yang dikuasainya, yang disenanginya. Namun seringkali mereka ini kesulitan dalam pekerjaan perkantoran, karena dalam pekerjaan perkantoran ini kan seperti yang kita tahu melibatkan ketelitian, terus juga terstruktur, terjadwal, dan juga hal tersebut dapat mengekang mereka. Dan mereka tidak akan atau mungkin akan kesusahan untuk mengekspresikan dirinya, untuk merasakan kebebasan atau untuk terbuka akan kesenangannya. Nah, seperti itu. Lalu ada tipe kepribadian yang keempat, yaitu tipe kepribadian sosial. Nah, orang dengan tipe ini lebih menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, memiliki sifat yang idealisme, baik, kebaikan, keramahan, dan kemurahan hati. Orang dengan tipe ini senang sekali membantu sesama, seperti terlibat dengan hal-hal yang berbau pendidikan, pelayanan sosial, dan juga kesehatan mental. Selain itu, orang dengan rasa sosial yang tinggi juga memiliki sifat empati yang tinggi. Nah, lingkungan sosial menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Tipe sosial ini dideskripsikan memiliki karakteristik mampu bekerja sama, terus memiliki empati yang tinggi atau empatik, ramah, murah hati, sabar, supel, tanggung jawab, bijaksana, dan juga bersifat hangat. Nah, karena melihat
karakteristik di atas, jadi orang dengan tipe sosial ini adalah orang yang menyukai pekerjaan sosial, seperti namanya ya, gitu. Seperti, nah contoh contoh profesinya itu seperti guru, konselor, psikolog klinis, psikiatri. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin kurang atau kelemahan yang dimiliki oleh tipe orang dengan tipe kepribadian sosial, yaitu mereka memiliki keterampilan bakat sosial yang tinggi, tetapi seringkali tidak memiliki kemampuan mekanik atau ilmiah. Karena mereka lebih senang berinteraksi dengan masyarakat, dengan sosial, mereka kurang kurang dekat atau kurang paham mengenai pengoperasian alat dan lain sebagainya. Nah, tipe yang kelima itu ada enterprising. Enterprising. Nah, orang ini enterprising, mungkin teman-teman sering mendengar kata entrepreneur. Nah, orang-orang ini ada bisa disebut juga dengan tipe kepribadian pengusaha. Nah, dalam lingkungannya, tipe orang enterprising ini adalah orang yang senang mengelola dan membujuk orang lain untuk mencapai tujuan organisasi atau pribadi. Nah, tipe enterprising ini memiliki karakteristik yang tamak, suka berpetualang, ambisius, giat, terbuka, optimis, dan juga percaya diri. Tipe enterprising ini menyukai pekerjaan yang giat seperti tenaga penjualan, manajer, eksekutif bisnis, produser televisi, promotor olahraga, dan lain sebagainya. Nah, orang dengan tipe kepribadian ini cukup memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dan juga kemampuan berbicara yang baik juga atau public speaking yang baik, tapi seringkali tidak memiliki kemampuan ilmiah. Nah, semua lingkungan ini memberikan peluang untuk mendapatkan kekuasaan, status, dan kekayaan. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang ambisius, orang-orang yang mementingkan kekuasaan, status, dan kekayaan itu ada di strata tertinggi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, mereka ini cenderung tegas dan populer, tapi mereka juga sering kali berusaha untuk mengambil posisi kepemimpinan karena mereka senang untuk mengelola gitu, senang untuk mengorganisir seperti itu. Jadi mereka ini lebih senang untuk membujuk, untuk mengorganisir, untuk mengkoordinasi, untuk mengatur daripada membantu. Jadi sangat berbeda atau bertolak belakang dengan tipe kepribadian sosial. Nah, lalu ada tipe kepribadian yang terakhir yaitu tipe kepribadian konvensional. Nah, orang dengan tipe ini adalah terbalik atau bertolak belakang dengan tipe kepribadian artistik. Jika tipe kepribadian artistik itu lebih terbuka, lebih bebas, nah maka orang dengan tipe konvensional ini justru senang dengan sesuatu yang terstruktur, terjadwal, seperti itu. Karena mereka ini menikmati lingkungan kantor gitu, di mana nilai-nilai mereka dalam menghasilkan uang dan mengikuti aturan, regulasi, dan pedoman itu dapat dipenuhi. Nah, kebanyakan lingkungan konvensional ini adalah lingkungan kantor, di mana seseorang perlu menyimpan catatan, mengarsipkan, menyalin materi, dan mengatur laporan. Selain materi tertulis, lingkungan konvensional juga mencakup materi matematika, seperti pembukuan dan catatan akuntansi. Nah, kompetensi yang diperlukan untuk bekerja dengan baik di lingkungan konvensional adalah keterampilan klerikal, kemampuan berorganisasi, ketergantungan, dan kemampuan mengikuti arahan. Nah, biasanya hubungan orang-orang dengan tipe konvensional ini cenderung diarahkan pada penyelesaian tugas dan membangun pendekatan terorganisir terhadap masalah. Nah, orang dengan tipe konvensional ini memiliki karakteristik yang hati-hati, teliti, efisien, tertib, gigih, praktis. Nah, orang-orang konvensional ini menyukai pekerjaan seperti pembukuan, analisis keuangan atau akuntansi, dan lain atau bahkan ada di perpajakan keuangan. Jadi mereka lebih senang dengan sesuatu yang
terjadwal, terorganisir, terarah, dan jelas arah tujuannya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang konsep kunci teori Holland. Nah, ada beberapa konsep kunci nih dalam teori Holland. Untuk apa sih adalah konsep kunci itu? Yaitu untuk mengukur kesesuaian teori Holland tersebut. Nah, yang pertama ada congruence atau kesesuaian. Nah, konsep kesesuaian ini berperan sebagai kesesuaian hubungan karakteristik lingkungan dengan kepribadian yang ada dalam diri individu. Kita ambil contohnya nih, seperti misalnya orang yang memiliki kepribadian A. Nah, orang yang memiliki kepribadian A ini akan lebih cocok dan akan lebih nyaman tinggal di dalam lingkungan yang memiliki karakteristik A juga. Beda lagi nih, ya orang yang memiliki karakteristik B tetapi tinggal di dalam lingkungan yang berkarakteristik A, mereka akan merasa tidak nyaman, merasa tidak dihargai, dan sebagainya. Nah, contoh ini juga bisa kita ambil dalam pemilihan karir. Misalnya nih, orang yang suka dalam seni, misal dalam musik, dalam drama, misalnya dalam acting, maka mereka-mereka ini akan lebih cocok untuk berada dalam bidang-bidang yang berbau-bau seni, dan mereka akan lebih bisa mengekspresikan dirinya dalam bidang seni tersebut. Tetapi ketika orang seni itu ditempatkan di misalkan di hitung-hitungan kayak pendidikan matematika misalkan, mereka mungkin akan sedikit merasa kesusahan untuk menjalankan karirnya ke depannya. Nah, pasti teman-teman semua bertanya-tanya, apa sih implikasi yang bisa kita ambil dalam konsep kunci yang pertama ini, yaitu kesesuaian dalam bimbingan dan konseling. Nah, mari kita bahas ya teman-teman. Jadi konsep kunci ini berperan dalam bimbingan konseling adalah sebagai bantuan dari konselor kepada konseli untuk memilih tujuan hidupnya. Nah, untuk itu kesesuaian ini sangat dibutuhkan ya di dalam proses konseling ini. Nah, dalam proses konseling di konsep kunci ini, konselor harus memiliki kemampuan untuk menilai kepribadian konseli dan membantu konseli dalam menentukan lingkungan yang pas dan cocok untuk dirinya. Yang kedua ada differentiation atau diferensiasi, yaitu menurut Holland ini seseorang pasti memiliki sesuatu kepribadian yang berbeda. Begitupun lingkungan, pasti lingkungan juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi ada juga nih orang yang kayak ada sama-samanya karakteristiknya, tetapi tetap masih pastinya ada bedanya. Nah, menurut Holland, orang-orang yang berbeda ini menjadi suatu struggle atau kesusahan gitu, khususnya dalam konselor untuk menentukan bagaimana tujuan selanjutnya, membantu konseli dalam mencapai tujuan selanjutnya. Contohnya nih, yang mudah-mudah kayak yang bisa diidentifikasi seperti orang yang mudah menggambar, yang suka menyanyi, yang suka menulis. Nah, itu bisa dikelompokkan. Tetapi orang yang misalnya aku mah suka menulis, suka menggambar, bisa menyanyi, atau memiliki keahlian-keahlian lebih dari satu, nah itu agak susah ya untuk mengidentifikasi bahwa dia itu masuk ke golongan yang suka apa, apakah suka menyanyi atau yang lainnya.
Tetapi nih, sebagai guru bimbingan dan konseling, kita harus memutarbalikkan otak gitu, harus bisa memutarbalikkan otak. Karena sebagai guru bimbingan dan konseling, kita coba saja untuk mendiskusikan dengan individu atau dengan seseorang yang banyak bisanya itu atau eh, ke kepribadiannya berbeda itu bisa kita diskusikan tentang minat dan bakat yang sangat dia sukai dan sangat dia minati dan sangat menonjol dalam dirinya, dan kita bisa menilai nih eh, karakteristik atau kepribadian apa yang cocok dan sesuai dengan dirinya. Yang ketiga adalah konsistensi. Nah, kunci teori konsistensi ini sangat berfokus terhadap persamaan dan ketidaksamaan sebuah tipe kepribadian individu ataupun karakteristik lingkungannya. Contohnya nih, yang pertama ada siswa pintar. Karena siswa pintar itu secara realistis dia rajin belajar membaca buku. Yang kedua, ada nih siswa pintar juga, tetapi siswa itu rajinnya bukan membaca buku, tetapi searching di laman internet. Nah, konsistensi ini adalah konsep yang harus dibandingkan dengan konsep lainnya dalam pengimplementasian bimbingan dan konseling, yaitu untuk membantu nih mengarahkan siswa agar memilih karir yang selaras dengan bakatnya dan konsistensinya. Seperti nih, seseorang yang suka menari atau yang memiliki peluang bakat menari, tetapi orang tersebut malah memilih karirnya misalnya sebagai penulis. Nah, kan itu tidak konsisten nih dengan bakatnya. Nah, jadi tugas bimbingan dan konseling ini untuk mengarahkan mana bakat yang cocok dengan karir yang cocok juga. Selanjutnya ada identity atau identitas. Nah, kunci teori ini merupakan sebuah indikator penjelas gitu. Identitas itu sebagai indikator yang penjelas yang bisa digunakan tentunya untuk mengukur bakat dan minat yang menentukan kepribadian individu dan karakteristik lingkungan. Dengan adanya identitas ini nih bisa mengacu kepada kejelasan dan kestabilan tujuan dari pemilihan karir individu untuk selanjutnya. Nah, contoh dari kunci teori ini misalnya seseorang memilih menjadi guru karena ia minat di bidang pendidikan, misalnya dia suka public speaking, dia suka dengan anak-anak, dia suka untuk menyalurkan ilmunya lewat tulisan board misalnya. Nah, dia juga identitasnya dia harus menerima konsekuensi nih, jika ingin jadi guru maka dia harus tamat dulu pendidikan S1 terlebih dahulu, misalnya seperti itu. Nah, cara pengimplementasian di bimbingan dan konseling yaitu guru BK bisa membantu siswanya nih dalam mengembangkan perkembangannya. Nah, untuk menimbulkan suatu identitas dalam diri individu atau siswa. Yang kelima ada kalkulus. Nah, dalam teori kunci kalkulus ini berfokus kepada minat bakat tertentu akan menjadi kepribadian yang ada dalam diri seseorang. Karena Holland ini pernah mendeskripsikan bahwa suatu minat dan bakat yang berkaitan dengan pekerjaan adalah perpaduan yang sangat sejajar gitu, yang sangat serasi dalam hidup seseorang karena mereka memilih sesuai dengan kepribadiannya sendiri. Contohnya nih, seseorang yang memiliki otak cerdas, badan kuat, pemberani, karena misalnya dari kecil dia suka dilatih oleh orang tuanya gitu, dilatih fisiknya, dilatih mentalnya, dilatih keberaniannya. Nah, kemudian dia berbakat di bidang bela diri. Nah, terus dia daftar menjadi misalnya tentara. Nah, itu kan selaras ya
dia bisa bela diri, dia kuat fisiknya, dia kuat mentalnya. Nah, cara mengimplementasikannya gimana sih dalam bimbingan dan konseling? Nah, dalam bimbingan dan konseling, konselor bisa mengulas pengalaman dalam diri individu dan bisa memberikan bantuan-bantuan yang tepat dengan sesuai dengan pengalamannya tersebut. Nah, materi yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah keterikatan antara satu tipe kepribadian dengan tipe kepribadian lain. Nah, Holland mengemukakan bahwa hampir sebagian besar orang memiliki minat pada beberapa tipe yang sudah dijelaskan tadi. Namun biasanya individu ini memiliki minat yang kuat pada satu tipe dibandingkan tipe-tipe yang lain. Tapi sangat memungkinkan bagi seseorang memiliki area minat utama dan juga minat kedua. Nah, hal ini dijelaskan dalam 3 poin. Yang pertama, semua orang ini dapat digolongkan menurut patokan sampai berapa jauh sih mereka mendekati salah satu di antara 6 tipe kepribadian. Yang dijelaskan tadi ada tipe realistik, tipe investigatif, artistik, dan tipe sosial, dan tipe interprising, juga tipe konvensional. Nah, jadi semakin mirip seseorang dengan salah satu tipe yang saya sebutkan barusan, maka akan terlihat ciri-ciri dan juga warna perilaku yang cocok dengan individu tersebut. Nah, jadi harus melihat kecocokan antara perilaku dan juga 6 tipe tersebut agar individu dapat memutuskan tipe kepribadian mana sih saya itu. Lalu poin yang kedua, berbagi lingkungan dengan orang yang bekerja dapat digolongkan menjadi landasan sampai berapa jauh sih suatu lingkungan tertentu mendekati salah satu model lingkungan. Nah, jadi semakin mirip lingkungan tertentu dengan salah satu tipe lingkungan, model lingkungan atau tipe yang telah dijelaskan di atas, maka akan tampaklah suasana kehidupan yang khas untuk lingkungan individu tersebut. Jadi harus ada kecocokan, kemiripan antara lingkungan dan juga lingkungan si individu dengan tipe kepribadian yang telah dijelaskan di atas. Lalu ada yang ketiga, kombinasi antara jenis kepribadian yang spesifik dan kondisi lingkungan yang cocok akan menciptakan keseimbangan yang memungkinkan seseorang untuk tumbuh dan merasa puas dalam lingkungan pekerjaan tertentu. Jadi keselarasan dan juga kesesuaian antara jenis-jenis kepribadian dan juga model lingkungan itu sangat memungkinkan untuk memprediksi pilihan pekerjaan dan juga memprediksi kesuksesan seseorang dalam pekerjaan yang mereka pilih. Nah, yang selanjutnya ada pengaplikasian teori Holland dalam bimbingan dan konseling. Nah, pengaplikasian teori karir Holland dalam bimbingan dan konseling itu dapat membantu individu dalam memilih karir sesuai dengan tipe kepribadian yang dimilikinya. Jadi ini ada beberapa contoh pengaplikasian dalam bimbingan dan konseling karir. Nah, yang pertama ada tes minat kerja. Apa sih tes minat kerja? Jadi, tes minat kerja ini tuh konselor dapat menggunakan tes atau alat evaluasi riasek, yaitu yang seperti telah dijelaskan sebelumnya. Kalau R itu realistik, I investigatif, A artistik, E sosial, E enterprising, dan C konvensional. Nah, tes ini tuh untuk membantu mengidentifikasi tipe kepribadian dominan yang dimiliki oleh seorang individu. Kemudian dihubungkan dengan kategori pekerjaan yang sesuai. Nah, yang kedua ada menyusun profil karir. Nah, setelah menggunakan hasil tes, konselor tuh dapat membantu konseli untuk menyusun profil karir yang mencakup kerjaan atau bidang yang sesuai dengan kepribadiannya. Kemudian yang ketiga, konseling pemilihan jurusan atau program pendidikan. Nah, jadi konselor itu memberikan bimbingan dalam memilih jurusan atau program pendidikan yang sejalan dengan tipe kepribadian dan minat karir konseli.
Hal ini tuh penting untuk memastikan bahwa konseli akan menikmati dan berhasil dalam studi mereka. Yang keempat, ada eksplorasi pilihan karir. Nah, ini itu untuk membantu individu dalam mengeksplorasi berbagai pilihan karir yang sesuai dengan tipe kepribadiannya. Yang kelima ada penyusunan rencana karir. Nah, jadi konselor dapat membantu konseli untuk memilih pekerjaan serta menyusun rencana karir jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan tipe kepribadian dan minat kerja konseli. Yang keenam ada konseling transisi karir. Nah, jadi konselor tuh harus mendukung konseli dalam menghadapi transisi karir seperti mencari pekerjaan, mengganti bidang karir, atau memulai bisnis sendiri dengan mempertimbangkan tipe kepribadiannya dan minat karir si konseli. Kemudian yang ketujuh ada pemilihan tempat kerja atau lingkungan kerja. Nah, jadi konselor tuh harus membantu konseli dalam memilih tempat kerja atau lingkungan kerja yang sesuai dengan preferensi mereka terkait dengan tipe kepribadiannya. Jadi kayak memberikan saran-saran gitu. Nah, yang kedelapan yaitu pelatihan keterampilan komunikasi dan manajemen waktu. Nah, jadi kita tuh sebagai konselor harus menyediakan pelatihan khusus untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan kerja yang sesuai dengan tipe kepribadian individu. Nah, karena manajemen waktu itu sangat penting. Kemudian yang kesembilan yaitu mengatasi konflik karir. Jadi konselor dapat membantu konseli dalam mengatasi konflik atau ketika konseli merasa kebingungan terkait pemilihan karir. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian rencana karir. Nah, kita sebagai konselor tuh harus mengajak konseli untuk secara berkala mengevaluasi dan memperbarui rencana karir mereka berdasarkan pengalaman dan perubahan dalam preferensi atau tipe kepribadian. Nah, yang selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan teori Holland. Dalam setiap teori, tentunya tidak ada yang sempurna. Pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan teori Holland. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam teorinya. Yang pertama, ada kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dalam teori ini tuh dianggap komprehensif karena mencakup berbagai aspek kehidupan individu yang berkaitan dengan tipe, sikap, dan karakteristik setiap individu terhadap 6 model lingkungan. Hal ini tuh memungkinkan untuk memahami hubungan antara kepribadian individu dengan lingkungan kerja atau karir yang cocok untuk mereka. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, dalam teori ini tuh kurang tertuju pada proses perkembangan. Jadi teori Holland ini tuh kurang mempertimbangkan proses perkembangan yang melandasi keenam tipe kepribadian tadi. Nah, jadi ini berarti bahwa teori ini tuh mungkin tidak memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana individu tumbuh dan berkembang dalam konteks karir mereka. Nah, kekurangan yang kedua yaitu tidak menunjukkan fase-fase spesifik. Jadi teori ini tuh tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangannya. Artinya, tidak ada penjelasan tentang tahapan atau tingkatan yang akan dicapai oleh individu dalam bidang okupasi tertentu. Jadi ini tuh dapat mengurangi ketepatan teori dalam memprediksi perjalanan karir individu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.